Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, semoga dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan menjawab yang selalu mengomen atau bertanya tentang masalah ruh kepada saya, sedangkan dia mengeluarkan dalil pun juga, yaitu tentang masalah ruh, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tentang masalah ruh ini memang ini tidak bisa, manusia itu tidak bisa untuk menjelaskan tentang masalah ruh. Apalagi sekalipun jangankan manusia seperti kita biasa, jangankan kita Nabi Muhammad pun tentang masalah ruh, ceritakanlah wahai Muhammad tentang ruh mah itu urusan Allah. Nah, bila mana manusia yang menjelaskan tentang masalah ruh ruhaniyah atau ruh jismaniyah atau ruh sultaniyah, yaitu harus kita masuk dulu ke babakan thariqat hakikat dan marifat. Nah, bila mana manusia akan sudah masuk ke dalam kesana, ke dalam pengajian, bukan hanya di syariat, ya kalau secara syariat mungkin nggak bisa. Nah, kita harus masuk dulu, mengenal dulu atau diberi paham oleh Allah tentang masalah pengajian babakan ruh. Sedangkan tentang masalah ruh itu harus mengenal atau kita menyaksikan dulu, musyahadah dulu. Nah, akan di situ tahu, yaitu la ilaha illa ana. Karena kalau di syariat la ilaha illallah masih dalam keadaan menyebut nama. La ilaha illallah, disitulah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Dia. La ilaha illa anta, disitulah tiada Tuhan kecuali Engkau. Nah, Engkau di sini memang lewat dikir. Kalau dikir bisa mengatakan dikir sirul asrar. Nah, kalau sudah la ilaha illa anta, muncullah dikir la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Nah, orang yang kesana udah nyampe la ilaha illa ana, insya Allah akan diberi pahamnya. Disitulah akan mengatakan tentang masalah ruh, yang sebenarnya kalau babakan hakikat ma'rifat tentang masalah ruh, saya pun, jangankan saya, pemirsa pun atau sahabat-sahabat pun, yang itu bisa berbicara tanpa Allah di hadapan kamera ini. Nggak mungkin kita ini sebagai makhluk ini tak akan bisa bicara menceritakan tentang masalah ruh. Karena jangankan innaka la tahdi man ahbabta, itu kalau gak salah di dalam surat Al-Hijr. Nah, itu tidak akan bisa memberikan petunjuk. Nah, yang bisa memberikan petunjuk itu hanya Allah. Nah, makanya kita harus nyampe dikir la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Berarti yang ada dalam batin yang berbicara ini hakikatnya hanya Allah. Kalau udah tahu yang hakikatnya Allah yang berbicara ini lewat dohirna memang saya, tapi mulut ini apakah bisa berbicara di hadapan pemirsa atau para sahabat tentang masalah? Apakah bisa? Tak mungkin bisa. Nah, kalau di sini berhubung tak mungkin dengan bisa, berarti yang berbicara ini hakikatnya kalamnya Allah. Nah, dengan kalamnya Allah nanti tentang masalah ruh ini akan terbahas. Nah, kita sudah mengenal seperti ini, diberi paham oleh Allah, nyampe ruhaniyah kita kepada Allah, yaitu yang mengatakan dikir bukan la ilaha illa anta lagi, yaitu la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Akunya yang ada dalam batin, akunya Allah. Nah, itu. Nah, tentang masalah itu, jadi kita harus menjelaskan tentang masalah itu, harus hanya Allah yang tahu. Nah, ini ayat yang seterusnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tentang masalah ruh itu, kalau sudah di Allah, ruh itu bagaimana? Minal ilmi, dari golongan ilmu, illa qalila, kecuali sedikit. Allah itu hanya merintah kepada kita
laksanakan pengabdianmu dan jauhan laranganmu, segitu aja sebenarnya. Wa ma utitu minal ilmi ila. Nah, kecuali ilmu hanya sedikit di sini. Yang mana kita harus tahu tentang masa sedikit. Allah merintah kepada kita harus mengabdi dan jauhkanlah larangannya. Karena banyak itu, banyak ini, banyak itu mah tentang masa kembali karena syariat. Berarti kita sebagai hamba-hamba Allah, kalau kita misalkan di dalam dzikir la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, berarti yang mengatakan masih ada. Ya, makanya kalau di sini harus ditidakadakan, dimalamkan diri ini di dalam hati, yang ada hanya Allah. Itu kalau kita orang yang tentang masalah menjelaskan tentang masalah roh. Sebenarnya tidak bisa, yakin nggak bisa. Cuman kalau yang bisa itu yang dikehendaki Allah atau diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di situ. Jadi jangankan kita Kangjeng Rasul pun tak bisa, tapi sebenarnya kita ini sebagai makhluk itu tak bisa apa-apa. Nah, di dalam surat Al-Kahfi Kangjeng Rasul pun ana basyarum mislukum, kaulah manusia seperti engkau, seperti anjing, tak bisa apa-apa. Nah, ini sedikit, walaupun sedikit, supaya kita bisa paham. Semoga bisa paham sedikit tentang masalah roh ini. Ayat-ayat ini yang bertanya kepada saya, semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.